Malam itu hujan turun sangat deras dan lebat di desa Sumbersari. Langit yang begitu hitam pekat dan ayunan angin yang bertiup sangat kencang membuat ranting pohon mulai bergoyang meliuk-liukkan tangan dan tubuhnya, seakan-akan pohon tersebut sedang menari di dalam kegelapan malam. Di sebuah rumah yang sudah kelihatan tua tersebut, yang terletak di ujung desa, Tia sedang menikmati malam yang sedang diselimuti hujan sambil duduk sendirian di ruang tamu. "Sial, listrik mati lagi," gumamnya sambil mencari dan menyalakan lilin. Tia baru saja pindah ke rumah warisan milik neneknya beberapa hari yang lalu. Rumah itu cukup besar dan megah. Akan tetapi, rumah itu sudah lama tidak ditinggali sehingga terkesan cukup angker. Suara detak jam dinding yang berderak dan gemuruh hujan yang cukup lebat di luar semakin menambah suasana mencekam dan hening. Kenapa aku merasa tidak nyaman dan merasa gelisah di sini? Pikir Tia sambil melirik ke arah jendela-jendela yang tertutup oleh tirai tebal. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan ketukan di pintu. Tia terperanjat kaget. Jantungnya berdegup dengan kencang. Siapa itu di luar malam-malam begini dan hujan lebat? Tanyanya pada diri sendiri. Ia mendekati pintu dengan perlahan dan hati-hati sambil menahan rasa takut yang cukup tinggi. Ketika membuka pintu, ia melihat seorang pria muda berdiri di depan pintu dengan kondisi yang basah kuyup. "Maaf, Mbak, mengganggu. Nama saya Agus. Mobil saya sedang mogok di dekat rumah Mbak. Boleh saya menumpang berteduh sebentar sampai hujan reda, Mbak?" tanya pria itu dengan suara gemetar yang sedang kedinginan. Dia agak ragu sejenak, tapi akhirnya dia mempersilahkan Agus untuk masuk ke rumah. "Silakan duduk, Mas. Saya akan buatkan teh hangat untuk Mas untuk mengurangi rasa dingin," kata Tia sambil menuju dapur untuk membuat teh. Ketika Tia kembali ke ruang tamu dengan membawa 2 gelas cangkir teh, ia mendapati Agus sudah duduk di kursi sofa dengan menatap ke arah jendela dengan ekspresi wajah yang cemas. "Ada apa, Mas Agus?" tanya Tia sambil menyerahkan cangkir teh hangat. "Maaf, Mbak Tia. Tadi saya melihat sesuatu yang agak samar di balik jendela itu. Mungkin hanya sekilas bayangan saja," jawab Agus sambil mencoba tersenyum menahan kegundahan isi pikirannya. Tiba-tiba Tia merasa agak aneh. Bulu kuduknya berdiri dan meremang. Ia mencoba menoleh ke arah jendela yang tadi dilihat oleh Agus. Tapi ia tidak melihat apa-apa dan tidak mendengar apa-apa sama sekali. Dan ia pun tidak melihat ada sebuah hal yang aneh di sana. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Rumah ini memang seringkali membuat orang merasa tidak nyaman dan tidak betah, kata Tia sambil mencoba menenangkan dirinya. Mereka asik mengobrol untuk mengalihkan rasa takut masing-masing. Tapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh yang berada dari lantai atas. "Apa itu?" Agus bertanya dengan wajah tegang, dan sontak
kaget dengan suara tersebut. Mungkin hanya seekor tikus saja, Mas. Soalnya rumah ini sudah lama sekali kosong, jawab Tia dengan suara bergetar menahan rasa takut. Agus terlihat tidak yakin dan merasa suara tadi merupakan suara yang aneh. Ia pun berdiri dan mendekati tangga yang menuju lantai atas. Kita harus mengeceknya. Siapa tahu ada sesuatu di atas di sana, katanya. Tia sedikit ragu, akan tetapi akhirnya ia mengikuti Agus untuk naik ke lantai atas. Setiap langkah perlahan yang mereka ambil membuat suara lantai kayu berderit pelan. Reotan sisik kayu berdesis teriak menambah suasana malam mencekam. Langkah perlahan itu tak terasa sampai di sebuah koridor panjang dengan beberapa pintu kamar di sepanjang sisinya. Yang mana dulu ini, Mas Agus? Tanya Tia dengan pelan. Kita coba cek yang paling ujung, jawab Agus tanpa ragu dan yakin. Mereka berdua berjalan perlahan menuju pintu kamar tersebut. Saat mereka membuka pintu dengan perlahan, ruangan itu ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Namun, udara di dalam terasa dingin dan lembab. Suasana di dalam kamar pun terasa mencekam, membuat bulu kuduk mereka merinding. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini, Mas Agus, kata Tia dengan agak lega. Namun, saat mereka berbalik arah untuk keluar dari kamar tersebut, terdengar suara seretan langkah kecil pelan dari belakang mereka. Tia dan Agus saling menoleh dan mereka melihat sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat di pojok ruang kamar. Siapa itu? Seru Agus agak terbata. Tidak ada jawaban. Bayangan itu menghilang begitu saja. Jantung Tia berdegup semakin kencang. Debar di dada pun sampai tak terasa begitu kerasnya. Ia bisa merasakan ketakutan yang luar biasa merambat ke seluruh tubuhnya hingga sendi-sendi di kaki dan tangan yang sulit untuk digerakkan. Kita harus keluar dari sini, Mbak, kata Agus sambil menarik tangan Tia. Dalam ketakutan yang luar biasa, Tia tersentak kaget saat tangannya ditarik oleh Agus. Mereka pun bergegas menuruni lantai bawah. Akan tetapi, suara langkah kaki yang terasa berat selalu mengikuti mereka. Saat sampai di ruang tamu, mereka melihat pintu depan yang terbuka lebar. Padahal sebelumnya tertutup rapat saat Agus sudah memasuki rumah. Kita harus lari. Ayo Mas Agus, kita harus lari, kata Tia. Namun, saat mereka hendak sampai di pintu depan, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras di depan mata mereka. Angin yang begitu kencang, yang tak tahu dari mana asalnya, meniup lilin yang menyala dengan lembut menyinari ruang tamu tersebut. Lilin yang menyala pun akhirnya menghilang meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ini tidak mungkin terjadi, bisik Tia dengan suara serak menahan rasa takut. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dan mengerikan dari balik jendela yang sedari tadi dilihat oleh Agus dan Tia. Agus dan Tia menoleh serentak. Mereka melihat wajah pucat dengan mata melotot merah tajam menyala
menatap mereka berdua dari luar balik jendela. "Tolong, tolong aku, tolong aku," bisik suara itu dari luar balik jendela. Agus mencoba untuk membuka pintu. Akan tetapi, pintu itu terkunci dengan rapat dan tak dapat dibuka. Mereka berdua terjebak dalam kegelapan malam yang semakin mencekam. Ditambah lagi dengan hujan deras yang sedari tadi tak kunjung reda. Dengan suara tawa yang semakin keras dan mengerikan. Dan bayangan hitam di balik jendela yang semakin mendekat. Tia dan Agus hanya bisa pasrah dan saling menggenggam tangan menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Badan mereka terasa kaku dan lemas, tak memiliki daya untuk bergerak. Mereka berharap pagi segera tiba. Suara kokok ayam segera memecah malam dan mengakhiri mimpi buruk malam ini. Namun, dalam kegelapan malam yang pekat ini, mereka sadar bahwa mereka bukan satu-satunya penghuni yang ada di rumah itu.